chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo semua, kembali lagi di channel aku dengan tema yang sama dan judul yang berbeda. Oke, di video kali ini aku bakal bawain materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Oke, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan sarana dan prasarana, dan yang kedua manajemen sarana dan prasarana. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu bekerja di lingkupan lokal, regional, nasional, maupun internasional. Nah, selain itu juga guys, menurut Bastian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua yaitu perubahan relatif dalam gaji pengajar, yang ketiga yaitu perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri, yang keempat yaitu menunggaknya standar pendidikan, yang kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang terakhir yaitu meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Jadi guys, pendidikan ini tidak hanya menyangkut tentang bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut juga bagaimana bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan. Oke, kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Kira-kira dari kalian ada yang tahu apa itu sarana dan prasarana? Bisa komen di bawah. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sarana. Sarana itu adalah sebuah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Nah, ini baik bergerak maupun tidak bergerak ya. Yang kedua yaitu prasarana. Nah, prasarana ini merupakan semua perangkap kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman buku, taman, kebun, dan sebagainya. Jadi, manajemen sarana dan prasarana itu adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, pelaksanaan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Dengan tujuan yang pertama yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya dengan menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dan memiliki manfaat. Yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan, yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang ketiga menghilangkan ketidakpastian, dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam hal itu, Mulyasa menyatakan bahwa dalam perencanaan sarana dan prasarana itu memiliki beberapa persyaratan, yang dimana yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolah harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang keempat, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon
anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Dan yang terakhir, dapat didasarkan pada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah yaitu 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video selanjutnya dan sampai jumpa.